Wah, 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 sungguh luar biasa. Indonesia sebentar lagi akan menjadi pusat finansial dunia internasional. Negara kita sebentar lagi akan menjadi the next Singapura. Bahkan kabarnya, negara yang biasanya suka meremehkan dan mengeruk kekayaan Indonesia sampai ketakutan. Lantas, negara mana saja yang sekarang kocar-kacir dan mencoba menjilat Indonesia? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Sudah nggak diundang, ya, datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Ngeri banget ini guys, lu tau gak sih Indonesia bentar lagi akan menjadi pusat finansial dunia internasional. Kita bakal jadi the next Singapura, kita bakal jadi the next Swiss. Sampai negara yang hobinya mencuri sumber daya dari negara-negara lain ya sekarang ketakutan. Dulu mereka bisa tuh ngadalin negara-negara kecil, negara-negara yang berkembang, negara-negara yang bodoh. Sekarang wah makin berat guys. Kenapa? Karena Indonesia bakal membangun pusat finansial internasional. Dan ini bisa narik duit ratusan bahkan ribuan triliun guys. So kalau penasaran negara apa sih yang sampai kocar-kacir ketakutan dan sekarang berlomba-lomba buat jilatin pantatnya Indonesia? Lu jangan skip video ini. Let's check it out. Selama berpuluh-puluh tahun, kekayaan alam Indonesia dikuras habis, dikirim ke luar negeri, lalu dikembalikan ke kita lagi dalam bentuk utang. Masa kekayaan kita, ya, diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Masuk akal atau tidak? Coba. Ya. Tapi kali ini, ketegasan Pak Prabowo bikin aturan permainan berubah total. 3 kebijakan baru dikeluarkan untuk mengunci devisa negara dan bikin oknum pengusaha nakal serta oknum pejabat yang hobi bawa kabur modal gigit jari. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Kabinet saya rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Apakah kali ini Indonesia benar-benar berani mandiri atau justru bakal dapat perlawanan balik yang lebih cerdik? Coba ketik pendapatmu di komentar dan mari kita bedah satu persatu. Tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuannya. Kalau mereka yang megang konsesi, menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita rapatkan barisan. Sudah terlalu lama suara rakyat kecil ditenggelamkan oleh ulah oknum mafia dan pejabat korup yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Jika Anda adalah bagian dari rakyat yang rindu melihat Indonesia mandiri, berdiri tegak, dan bebas dari permainan oknum-oknum nakal ini, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Satu bagikan dari Anda adalah satu langkah untuk menyebarkan edukasi dan menguatkan persatuan kita. Dan khusus untuk Anda yang menonton saat ini, mari tunjukkan bahwa rakyat dari seluruh pelosok Nusantara hadir dan bersatu menolak ketidakadilan ini. Tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini. Simak video ini sampai akhir agar kita paham persis peta permainannya dan tidak mudah dibodohi lagi. Mari kita mulai pembahasannya. Wow, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian mendukung langkah nekat Presiden Prabowo untuk mengunci keran ekspor ini? Atau justru kalian takut kita bakal dikucilkan negara-negara tetangga? Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. 3 kebijakan strategis mengubah peta permainan.
Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar berita bahwa kekayaan alam Indonesia dipanen habis-habisan, tetapi uangnya tidak pernah benar-benar mengendap di dalam negeri. Hasil komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, hingga tambang kerap langsung meluncur ke luar negeri tanpa sempat memperkuat kas negara kita sendiri. Melihat kondisi yang timpang ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas dengan meluncurkan 3 kebijakan strategis sekaligus. Kebijakan pertama adalah pengetatan ekspor satu pintu. Secara sederhana, sistem ini mewajibkan seluruh transaksi ekspor barang dari tanah air dicatat secara transparan dan dipantau secara ketat. Selama ini, ada dugaan kuat praktek manipulasi laporan atau penyembunyian nilai transaksi di luar negeri yang dilakukan oleh oknum eksportir nakal. Dengan adanya pintu tunggal ini, devisa hasil ekspor tidak bisa lagi dengan mudah diparkir atau disembunyikan di bank luar negeri. Setiap rupiah dari hasil bumi Indonesia harus masuk dan melintasi perbankan dalam negeri terlebih dahulu demi memperkuat perekonomian nasional. Kebijakan kedua yang tidak kalah menyita perhatian adalah penerbitan Patriot Bond. Ini merupakan instrumen surat utang khusus dengan aturan penempatan yang dirancang secara spesifik. Tujuan utamanya adalah memberikan jalan yang legal dan aman bagi dana-dana besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri agar mau pulang ke tanah air. Daripada modal raksasa tersebut mengendap dan memutarkan roda ekonomi negara lain, instrumen ini menawarkan kepastian hukum dan kepastian insentif agar uang tersebut dapat dipakai mendanai pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di dalam negeri. Kebijakan ketiga adalah wacana insentif pajak hingga 0% untuk eksportir. Banyak orang awam heran, mengapa eksportir justru diberikan keringanan pajak? Jawabannya terletak pada daya saing. Negara tetangga seperti Vietnam berani memberikan pembebasan pajak dan kemudahan lahan agar investor mau buka pabrik dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja di sana. Jika aturan pajak di Indonesia terlalu membebankan pengusaha yang berniat ekspor, mereka akan pindah ke negara lain. Kebijakan ini hadir untuk memotong celah permainan oknum pejabat yang kerap memperlambat izin, sekaligus merangsang para pengusaha agar lebih memilih membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja, dan memproduksi barang di dalam negeri. Teman-teman, Indonesia tidak boleh lagi didikte oleh negara-negara kecil itu. Indonesia harus berani melawan segala bentuk kecurangan. Ingat teman-teman, kita tidak pernah mencari musuh. Kita hanya ingin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari teman-teman, kita gaungkan narasi persatuan demi Indonesia yang sejahtera. Guna memahami mengapa 3 kebijakan tegas tersebut memicu reaksi besar, kita perlu membuka mata dan melihat bagaimana peta kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara bekerja selama ini. Apabila kita mempelajari laporan data resmi investasi asing, sebuah negara tetangga berukuran kecil, yaitu Singapura, selalu bertengger kokoh di posisi pertama. Singapura secara konsisten mencatatkan diri sebagai investor terbesar, sekaligus pemberi utang luar negeri paling dominan bagi Indonesia. Angka investasi dan utang tersebut sama sekali tidak main-main, karena nilainya menembus angka ratusan hingga ribuan triliun rupiah, bahkan secara statistik melampaui gabungan modal dari negara-negara raksasa dunia seperti Amerika Serikat, China, maupun Jepang. Masyarakat awam yang melihat data permukaan ini tentu akan merasa kagum dan berpikir logis. Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan berukuran satu kota dengan wilayah yang tidak lebih luas dari wilayah DKI Jakarta, mampu menanamkan modal raksasa sekaligus memberikan pinjaman dana sebesar itu kepada negara seluas Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau dan ratusan juta penduduk? Apakah negara tetangga tersebut diisi oleh masyarakat yang secara ajaib memiliki kekayaan melimpah ruah dan keahlian bisnis tak tertandingi? Jawabannya menjadi sangat menarik ketika kita berani membongkar isi laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham negara tetangga tersebut. Jika dipetakan secara jujur, mayoritas pendapatan bersih dan sumber keuntungan utama dari perusahaan-perusahaan raksasa di sana ternyata bukan berasal dari aktivitas bisnis di dalam wilayah mereka sendiri. Sumber pendapatan terbesar mereka berasal dari hasil pengelolaan kekayaan alam yang ada di bumi Nusantara. Mulai dari jutaan hektar perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, komoditas energi, hingga sektor properti dan jasa yang konsumen utamanya adalah rakyat Indonesia sendiri. Disinilah letak fenomena ekonomi yang sangat menggelitik. Pola aliran modal yang terjadi selama puluhan tahun ini bekerja dengan sangat halus namun sistematis. Oknum pengusaha nakal yang mengeruk keuntungan dari hasil bumi Indonesia kerap memanfaatkan celah aturan untuk mengalihkan pencatatan laba dan memarkirkan dana devisa hasil ekspor mereka ke lembaga keuangan di luar negeri. Uang hasil bumi Nusantara yang terkumpul dalam jumlah fantastis tersebut
kemudian mengendap dan diputar di dalam sistem perbankan negara tetangga. Setelah dana tersebut mengendap dan memperkuat posisi keuangan perbankan di sana, lembaga keuangan atau perusahaan di negara tetangga tersebut lantas menyalurkan kembali dana itu ke Indonesia, tetapi dengan status baru yang mentereng, sebagai modal investasi asing atau sebagai pinjaman utang luar negeri lengkap dengan beban bunga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia. Secara sederhana, fenomena ini ibarat ada oknum yang mengambil buah manis dari pohon di pekarangan rumah kita sendiri, memarkirkan buah tersebut di rumah tetangga, lalu membawa kembali buah itu ke rumah kita untuk dijual atau dipinjamkan dengan mengenakan biaya sewa. Sementara itu, kita sebagai pemilik pekarangan justru mengucapkan terima kasih dan memberikan perlakuan istimewa, karena menganggap tetangga tersebut sangat baik hati telah memberikan bantuan modal. Praktik semacam ini tentu tidak akan bisa bertahan lama tanpa adanya celah aturan yang dimanfaatkan secara leluasa oleh oknum pengusaha nakal yang enggan berkontribusi bagi kas negara, serta dukungan dari oknum pejabat korup yang menutup mata demi keuntungan pribadi. Akibat dari permainan ini, daerah-daerah penghasil sumber daya di Indonesia seringkali hanya mendapatkan sisa dampak kerusakan lingkungan dan fasilitas umum yang terbatas, sementara hasil keuntungannya terbang ke luar negeri untuk membiayai pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang megah, infrastruktur transportasi yang canggih, dan taraf hidup yang sangat tinggi di negara tetangga. Kondisi timpang inilah yang selama bertahun-tahun merugikan potensi perekonomian nasional, dan menjadi alasan utama mengapa pembenahan aturan harus segera dilakukan secara menyeluruh. Perubahan besar dalam peta aturan ekonomi nasional tentu saja tidak mungkin terjadi tanpa menimbulkan riak di tingkat regional maupun internasional. Ketika sebuah negara sebesar Indonesia mulai mengambil langkah tegas untuk menutup celah kebocoran devisa, mengunci hasil bumi agar tetap berputar di dalam negeri, dan memangkas berbagai kemudahan yang selama ini dinikmati pihak-pihak tertentu di luar negeri, maka respon dari negara tetangga adalah sesuatu yang pasti terjadi. Peta diplomasi kawasan Asia Tenggara pun seketika bergerak dinamis, memperlihatkan betapa pentingnya posisi ekonomi Indonesia bagi keberlangsungan bisnis di tingkat regional. Sorotan utama dari dinamika ini dapat kita lihat dari intensitas pertemuan diplomatik tingkat tinggi yang terjadi belakangan ini. Kunjungan kerja resmi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, ke Indonesia menjadi salah satu peristiwa penting yang menyita perhatian para pengamat politik dan ekonomi. Dalam tradisi hubungan internasional, pertemuan antara kepala pemerintahan dari dua negara tetangga terdekat selalu dikemas dalam suasana yang sopan, ramah, dan penuh dengan kesepakatan kerjasama formal. Namun, di balik senyuman diplomatis dan jamuan meja makan resmi, para analis membaca adanya pesan tersirat yang sangat dalam terkait pergeseran arus modal di kawasan ini. Beberapa kesepakatan baru memang berhasil ditandatangani dalam pertemuan bilateral tersebut, mencakup sektor-sektor strategis seperti rencana ekspor listrik berbasis energi terbarukan lintas batas, investasi pengembangan teknologi ramah lingkungan, kerjasama kawasan industri di berbagai daerah, hingga penguatan infrastruktur digital dan bisnis kredit karbon. Namun jika kita menelaah situasi ini secara lebih kritis dan jernih, timbul sebuah pertanyaan mendasar di tengah masyarakat awam. Siapakah yang sebenarnya lebih membutuhkan kerjasama ini dalam jangka panjang? Selama bertahun-tahun, negara tetangga seperti Singapura telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, stabilitas keuangan yang kokoh, dan reputasi sebagai pusat finansial internasional utama di Asia. Namun, landasan utama dari fondasi ekonomi yang megah tersebut sangat bergantung pada arus modal, aliran barang, dan transaksi bisnis dari negara-negara berkembang di sekitarnya, di mana Indonesia memegang porsi terbesar. Ketika pemerintah Indonesia mulai berani menerapkan pengetatan aturan ekspor dan menawarkan insentif investasi yang jauh lebih menarik di dalam negeri, daya tarik sistem keuangan di luar negeri secara otomatis akan mulai teruji. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi atau Gross Domestic Product, GDP, di negara tetangga yang mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator awal bahwa perubahan kebijakan di Indonesia benar-benar memberikan dampak nyata. Keberanian Presiden Prabowo untuk tidak lagi bersikap kompromistis terhadap praktik pengerukan sumber daya alam yang tidak adil memaksa para pelaku usaha internasional untuk memikirkan kembali strategi bisnis mereka. Pilihan bagi para investor kini menjadi sangat jelas. Tetap memarkirkan modal di luar negeri dengan risiko kehilangan akses langsung ke pasar terbesar di Asia Tenggara, atau membawa modal tersebut masuk dan membangun industri manufaktur secara langsung di tanah air. Meski demikian, kita sebagai rakyat tidak boleh cepat berpuas diri atau terjebak dalam sikap euforia yang berlebihan. Perjuangan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi tidak pernah berjalan secara mudah dan lurus tanpa hambatan.
Ketika arus modal raksasa mulai terancam bergeser, berbagai bentuk tekanan dan perlawanan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akan selalu ada. Perlawanan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan seringkali dikemas secara halus melalui penggiringan opini publik, isu-isu instabilitas pasar, propaganda media, hingga manipulasi pergerakan nilai tukar mata uang yang bertujuan untuk menciptakan rasa cemas di tengah masyarakat. Disinilah peran penting dari kewaspadaan dan persatuan seluruh elemen bangsa. Celah terbesar yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menguasai perekonomian kita bukanlah karena mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi, melainkan karena adanya kerjasama dari oknum-oknum di dalam negeri sendiri. Oknum pengusaha nakal yang enggan membayar kewajiban secara jujur dan oknum pejabat korup yang siap memperjualbelikan izin usaha demi keuntungan pribadi, adalah pintu masuk utama dari segala bentuk pengerukan kekayaan negara. Selama oknum-oknum internal ini masih diberi ruang untuk beroperasi, kebijakan sehebat apapun yang dirancang oleh pemerintah akan selalu menemui celah untuk diakali. Oleh karena itu, langkah berani yang telah diambil oleh pemerintah di panggung internasional harus diimbangi dengan pembersihan secara menyeluruh di tingkat domestik. Penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pajak, penindakan tegas atas tindak pidana korupsi, serta simplifikasi birokrasi yang transparan adalah kunci utama agar instrumen seperti Patriot Bond dan insentif pajak 0% dapat berjalan secara efektif. Tanpa kepastian hukum dan iklim usaha yang bersih dari pungutan liar, niat baik untuk menarik kembali modal bangsa ke tanah air justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan asal-usul kekayaan mereka. Pada akhirnya, masa depan perekonomian Indonesia berada di tangan bangsa kita sendiri. Strategi diplomasinya kini telah bergeser dari sekadar menjadi penonton atau penerima bantuan, menjadi pemain utama yang menentukan arah aturan permainan di kawasan regional. Apakah deretan kebijakan baru ini akan berhasil membawa ribuan triliun rupiah kembali ke dalam negeri untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas bagi anak cucu kita? Jawabannya sangat tergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengawal aturan ini hingga tuntas, serta keberanian rakyat kecil untuk terus bersatu, kritis, dan mengawasi setiap jalannya kebijakan agar tidak diselewengkan oleh para mafia dan oknum penjual aset bangsa. Setiap bangsa besar di dunia selalu memiliki momentum bersejarah yang menentukan arah perjalanannya di masa depan. Bagi Indonesia, momentum itu adalah saat ini, sebuah persimpangan penting di mana kita harus memilih. Apakah kita akan terus menjadi penonton yang kompromistis di rumah sendiri, atau berani melangkah maju mengambil alih kendali penuh atas takdir dan kekayaan bangsa kita? Harapan besar yang selama puluhan tahun menggantung di dada ratusan juta rakyat kini, mulai menemukan bentuknya kembali. Kita merindukan Indonesia yang bukan sekadar dijuluki sebagai potensi raksasa, melainkan Indonesia yang benar-benar bangkit menjadi macan Asia yang disegani, berwibawa, dan yang terpenting, mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Cita-cita berdikari bukanlah slogan kosong tanpa makna. Berdikari berarti bangsa kita memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola setiap jengkal tanah, setiap tetes air, dan setiap keping kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Nusantara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama berdekade-dekade, kita menyaksikan bagaimana hasil bumi Indonesia yang begitu melimpah dikuras habis, dikirim ke luar negeri, sementara manfaat terbesarnya justru dinikmati oleh bangsa lain. Ketika Indonesia kini mengambil langkah tegas melalui kebijakan pengetatan ekspor satu pintu, langkah ini harus dimaknai secara jernih dan bijaksana oleh dunia internasional. Melalui kebijakan ekspor satu pintu ini, Indonesia sama sekali tidak sedang mencari musuh. Kita tidak sedang mengibarkan bendera perang terhadap negara manapun, dan kita tidak bermaksud merusak hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita di kawasan regional. Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, kesantunan, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, perdamaian yang sejati hanya bisa berdiri di atas landasan keadilan, bukan di atas penindasan yang terselubung atau ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut. Langkah yang diambil pemerintah hari ini adalah bentuk perjuangan murni untuk menuntut keadilan bagi bangsa sendiri. Sudah terlalu lama devisa hasil ekspor kita mengalir keluar tanpa sempat memberikan dampak nyata bagi pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, serta kesejahteraan para petani, buruh, dan nelayan yang memeras keringat di lapangan. Menutup celah kebocoran ekonomi bukan tindakan memusuhi orang lain, melainkan kewajiban moral sebuah negara berdaulat untuk melindungi hak-hak rakyatnya dari pengerukan yang tidak adil. Tentu saja,
Perjuangan besar untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi tidak akan pernah berjalan mulus tanpa tantangan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa ketika sebuah bangsa mulai berani mengusik kenyamanan pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari ketidakadilan, maka gelombang perlawanan akan muncul dari berbagai penjuru. Perlawanan paling berbahaya kerap kali tidak datang dari luar, melainkan dari dalam melalui taktik adu domba. Oleh karena itu, mari teman-teman, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita wajib merapatkan barisan dan tetap bersatu. Jangan pernah mau diadu domba oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti saat ini. Oknum pengusaha nakal yang panik karena celah permainannya ditutup, serta oknum pejabat korup yang takut kehilangan sumber pendapatan gelapnya, akan menggunakan 1000 cara untuk memecah belah kita. Mereka akan menyebarkan narasi ketakutan, memanipulasi informasi, serta mengadu kelompok satu dengan kelompok lainnya agar perhatian kita teralih dari perjuangan utama. Ingatlah, perpecahan rakyat adalah modal terbesar bagi para perampas aset bangsa untuk terus menindas kita. Selama kita terpecah, mereka akan tertawa dan terus mengeruk kekayaan kita. Namun, jika rakyat bersatu padu dalam satu pemikiran dan satu barisan, tidak ada kekuatan mafia atau kelompok manapun yang mampu meruntuhkan benteng pertahanan bangsa ini. Di masa-masa yang penuh ujian dan dinamika geopolitik yang keras ini, mari kita berikan dukungan penuh kepada para pemimpin kita yang berjuang tulus untuk memakmurkan negeri ini. Memimpin sebuah negara besar dengan ratusan juta jiwa di tengah pusaran kepentingan global bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan keberanian ekstra, ketegasan mental, dan ketulusan hati untuk berani berkata, tidak, pada tekanan asing dan godaan materi, demi membela kepentingan rakyat kecil. Mari kita iringi setiap langkah perjuangan ini dengan doa yang tulus dari lubuk hati kita yang paling dalam. Semoga para pemimpin bersih kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, keteguhan iman, kecerdasan pikiran, dan keberanian yang tidak pernah surut dalam mengemban amanat rakyat. Kita berdoa agar para pemimpin jujur ini dijauhkan dari lingkar pengkhianat, dipelihara dari bisikan oknum-oknum oportunis yang berparas kawan tetapi berhati musuh, serta dilindungi dari segala bentuk intrik jahat yang berniat menjatuhkan perjuangan mulia ini. Semoga apa yang sedang diusahakan dan diperjuangkan hari ini, mulai dari penataan arus modal, penguatan industri dalam negeri, hingga penegakan hukum yang adil, benar-benar tercapai dan membuahkan hasil yang manis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mendambakan hari di mana anak-anak kita tidak perlu lagi merantau menjadi buruh di negeri orang, hanya untuk mencari penghidupan yang layak, karena lapangan kerja yang berlimpah dan berkualitas telah tersedia di tanah airnya sendiri. Kita merindukan hari di mana Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihormati sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Mari kita jaga nyala api harapan ini. Jangan biarkan keraguan merusak keyakinan kita bahwa masa depan Indonesia yang gemilang ada di depan mata. Dengan persatuan rakyat yang kokoh, kepemimpinan yang berani dan bersih, serta ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia pasti mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri dan menjemput takdirnya menjadi macan Asia yang sesungguhnya. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana tanggapannya setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini dan berdiskusi tentu menggunakan akal sehat. Tapi sebelum itu, mari kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman, apabila kita mencermati seluruh rangkaian pembahasan tadi mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura, persoalan utamanya sebenarnya bermuara pada satu hal yang mendasar, yaitu bagaimana kekayaan alam dan modal milik bangsa Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tanah air Indonesia sendiri. Teman-teman, kita semua tahu, selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya raya akan sumber daya alam seperti kelapa sawit, hasil tambang, dan komoditas lainnya. Namun teman-teman, kenyataannya di lapangan sering menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan finansial dari pengelolaan sumber daya alam tersebut
justru tersimpan dan berputar di luar negeri. Salah satunya di Singapura, teman-teman. Kondisi ini membuat dana raksasa yang seharusnya dapat diputar untuk membangun infrastruktur desa, menambah fasilitas sekolah, memperbaiki layanan kesehatan, dan membuka lapangan kerja justru lebih banyak dinikmati oleh negara tetangga. Sungguh luar biasa ini, teman-teman. Teman-teman, upaya pemerintah dalam menata kembali sistem perekonomian nasional melalui 3 kebijakan strategis patut dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai langkah untuk menutup kebocoran keuangan negara. Teman-teman, yang pertama, penataan ekspor melalui sistem satu pintu. Teman-teman, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan luar negeri tercatat secara jujur dan transparan. Ini sangat bagus, teman-teman. Soalnya, teman-teman, dalam praktik terdahulu, tidak sedikit pengusaha yang mencatat nilai ekspor lebih rendah daripada yang sebenarnya, atau memarkirkan uang devisa hasil ekspor di bank-bank luar negeri. Melalui penataan satu pintu, teman-teman, pemerintah berupaya memastikan seluruh uang hasil jualan produk Indonesia masuk dan mengendap di perbankan dalam negeri. Ini sangat bagus, teman-teman. Jadi oknum-oknum pengusaha nakal itu biasanya jualannya, catatannya dikurangi, teman-teman. Dan yang anehnya, hasil dari penjualan uangnya tidak dibawa pulang ke dalam negeri, tapi ditaruh di bank luar negeri. Jadi negara kita banknya kering, teman-teman. Yang kedua, penerbitan instrumen surat utang khusus. Penerbitan instrumen ini, teman-teman, dapat diibaratkan sebagai sarana untuk memanggil kembali dana-dana milik warga negara atau pengusaha Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Ini sangat mantap, teman-teman. Strategi Presiden Prabowo ini bertujuan untuk membawa pulang uang-uang yang sangat besar itu dari luar negeri masuk ke dalam negara kita, teman-teman. Daripada modal tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian negara lain, pemerintah menawarkan wadah yang aman agar modal tersebut kembali ke tanah air dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan nasional. Lah, ini, teman-teman. Jadi negara kita nanti tidak perlu hutang lagi dari luar negeri karena uangnya ada, teman-teman. Makanya ini Presiden Prabowo sedang menggunakan segala cara untuk menarik kembali uang hak-hak rakyat Indonesia. Teman-teman, yang ketiga, pemberian insentif pajak ekspor hingga 0%. Secara sepintas, kebijakan pembebasan pajak bagi pelaku ekspor mungkin terkesan hanya menguntungkan pengusaha besar, teman-teman. Namun, apabila dilihat dari kacamata ekonomi makro yang sangat sederhana ini, kemudahan ini bertujuan untuk menarik investor agar bersedia mendirikan pabrik dan pusat produksi di Indonesia, bukan di negara tetangga. Ketika pabrik-pabrik baru berdiri di wilayah kita, dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, teman-teman, seperti tersedianya sangat banyak lapangan pekerjaan baru, bergeraknya usaha rumah kos, serta meningkatkan pendapatan warung-warung makan di sekitar kawasan industri. Wah, ini sangat bagus, teman-teman. Teman-teman, mari kita dukung kebijakan Presiden Prabowo karena ini pasti akan sangat besar tantangannya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mau dipecah belah. Sesama anak bangsa, kita semua saudara. Jangan menjadi pengkhianat bangsa ini, teman-teman. Teman-teman, mari kita gaungkan selalu narasi persatuan. Melalui channel ini, teman-teman, melalui channel Tiang Politik ini, saya mengharap teman-teman memberi dukungan agar kita bisa selalu membuat channel-channel yang mengedukasi masyarakat, menggaungkan narasi persatuan, dan kita tidak terpecah belah. Terima kasih, saya Irham, host Tiang Politik, undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, see you next time.